Katanya sih film horor terbaik 2022. Sebaik apa sih? Yuk kita review film horor supernatural Kodrat yang baru aja tayang di bioskop tanggal 27 Oktober kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke filmnya, aku mau curhat sedikit sekaligus mau ingatkan teman-teman yang baik hati bahwasanya kalau misalnya kalian nonton film di bioskop bareng pasangan atau sama teman-teman, please, tolong, teramat sangat jangan pernah kalian jadi komentator di bioskop. Penonton bioskop nggak butuh komentator. Nah kemarin pas aku nonton, 4 orang di baris belakang aku itu berisik banget. Setiap adegan seru, mereka pasti nyeloteh, pasti ngomen. Ini kan anak yang tadi. Dia dikubur. Aduh, itu jatuh loh. Ya, tanpa lu kasih tahu, kita juga tahu itu lagi jatuh. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi, nggak usah dijelaskan lagi apa yang terjadi di layar. Kita semua bisa ngeliat kok. Segede itu layar. Jangan lama-lama lo yang gue jatuhin. Setiap adegan seru, pasti mulut bijaknya langsung berkomentar. Lu nggak bisa ngomong dalam hati apa? Dan bukan cuma itu, ada nih adegan orang pakai kursi roda, terus berdiri pakai kaki. Kan itu istilah sensitif adegan ya. Dan kalian tahu orang belakang ngomong apa? Ya udah bisa berdiri, udah bisa main FF. Lo pikir itu lucu? Terus yang bucin juga, tolonglah sayangku, kalian kalau mau ngebucin jangan di bioskop. Duduk di pojokan paling atas kanan atau kiri itu, kalau nggak ke karaoke, ke kafe, kemana kek. Ini ngebucin ke bioskop, ketawa-ketawa berdua, padahal nggak ada adegan lucu di layar. Asli mengganggu banget. Dan karena kejadian itu, aku jadi susah fokus sama filmnya. Jadi tuh teman-teman yang mau nonton bioskop, please hargai orang lain yang mau nonton. Karena selain perpustakaan, bioskop ini juga tempat yang harus sunyi, senyap, fokus. Suara-suara indah kalian nggak berguna saat itu. Sekarang kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Nah, film ini berkisah tentang seorang ustadz yang memiliki ilmu ruqyah, yang biasanya dia ini sangat hebat untuk meruqyah orang-orang. Tapi sayangnya dia gagal meruqyah anaknya sendiri yang bernama Alif. Dan sejak kematian Alif, Kodrat ini nggak punya siapa-siapa lagi. Dan entah gimana ceritanya, mungkin karena anaknya tewas, terus dia dikira membunuh. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Yang pasti, adegan selanjutnya, Kodrat ini udah ada di dalam penjara. Dan di penjara ini, dia hampir aja dibunuh oleh iblis yang sama, yang waktu itu merasuki anaknya Alif. Nah, setelah keluar dari penjara, Kodrat ini memutuskan untuk pergi ke pesantren tempat dia dulu berguru. Tapi ternyata warga desa di dekat pesantren itu mengalami kejadian yang buruk. Di mana selama 3 tahun terakhir panen mereka gagal terus. Tanaman yang mereka tanam semuanya kering. Nggak ada sumber air bersih. Semua warga desa dilanda penyakit aneh, kerasukan, dan akhirnya tewas. Sampai suatu ketika, malapetaka terjadi di keluarga Yasmin, di mana anak bungsunya yang juga bernama Alif, kerasukan iblis. Dan Kodrat dimintai pertolongan untuk meruqyah sekali lagi anak laki-laki yang bernama Alif. Nah ternyata iblis yang merasuki Alif anak Yasmin dengan yang merasuki Alif anak Kodrat itu sama, yaitu iblis yang bernama Aswala. Iblis yang berbentuk grim atau anjing hitam atau serigala hitam. Dan Kodrat dengan segala ilmu dan kemampuannya berusaha keras untuk melawan iblis Aswala supaya pergi dari desa itu. Review section. Ide cerita sangat bagus dan menarik, bahkan melebihi ekspektasi aku waktu nonton trailernya. Karena ternyata film ini punya makna cerita yang sangat dalam guys, bukan hanya sekedar hiburan film. Pesan moralnya banyak banget di film ini. Film ini mengingatkan kita sebagai umat beragama bahwa kita semua ini milik Tuhan dan hanya akan kembali kepada Tuhan. Gak peduli seberapa keras dan beratnya kehidupan kamu, tempat mengadu dan berserah diri hanya pada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, film ini juga menegaskan kepada kita bahwa iblis adalah musuh nyata bagi manusia dan harus dilawan. Pokoknya pesan moral di film ini brilian kali lah. Nah, yang bikin aku kagum dengan film ini sepanjang film adalah sinematografinya, proses pengambilan gambar, angle-angle kamera, pergerakan kamera, slow motion di adegan actionnya itu benar-benar spektakuler. Dan banyak adegan-adegan kecil yang aku rasa itu bakal susah nih untuk ngambil adegan itu, untuk nge-record dan nge-shootnya. Salah satunya adegan ketika si anak dikubur, itu aku mikir sih, ini gimana sih cara bikinnya? Harusnya itu pakai transisi, tapi nggak kelihatan. Smooth banget transisinya. Green screen dipakai di film ini, dan walaupun sedikit-sedikit kelihatan kasar, tapi bisa diterima. Nggak terlalu mengganggu filmnya. Dan juga banyak adegan gore, adegan darah-darahan, dan aku paling greget dengan adegan yang ada unsur benda tajamnya. Itu benar-benar bikin... Nah, untuk acting Vino G. Bastian dengan Marsha Timothy, kita nggak usah bahas lagi lah ya, udah ketahuan kualitas acting mereka kayak gimana. Tapi ada satu karakter lagi yang aku salut banget dengan actingnya, yaitu si Keanu Aska, pemeran Alif anaknya Yasmin. Itu gila, bocil ini actingnya, tatapan dia waktu kerasukan itu menurut aku sangat disturbing sih. Terlepas dari make up-nya ya, tatapan matanya aja waktu kerasukan itu kayak serem juga nih bocah. Kayak jiwa-jiwa psikopannya tuh udah ada dalam diri dia dari waktu kecil. Make up waktu adegan kerasukan juga, wow, ini sekelas film luar negeri coy. Dan bukan cuma itu, make up di setiap karakter untuk setting waktu dan latar tempat itu cocok banget. Match, nggak ngasal. Oke, film horor bukanlah film horor kalau nggak ada jump scare.
Mungkin kita semua sepakat dengan itu. Tapi film ini, walaupun genrenya horor, seingatku nggak ada satupun adegan jumpscare yang disengaja di film ini. Disengaja ya, kayak sengaja disetting mungkin latarnya yang gelap, terus musik yang mencekam, dan tiba-tiba ada sosok muncul dengan dentuman suara keras yang bikin kaget. Itu nggak ada sama sekali, seingatku. Tapi aku bisa jamin, beberapa adegan ada yang bakal bikin kalian kaget, tersentak di bangku. Tapi itu bukan adegan jumpscare yang disengaja gitu loh, paham nggak? Pokoknya kalian tonton aja, nanti kalian pasti paham. Bukan jumpscare, tapi bikin kaget. Nah, walaupun genrenya horor, film ini dikemas berbeda dari film horor biasanya. Karena film ini lebih menonjolkan action. Kalau horor lain itu lebih meng-highlight tentang hantu, jumpscare. Film ini lebih mengandalkan jalan cerita, pembangunan cerita, dan actionnya. Tapi semua itu nggak menutupi horor film ini. Kita masih bisa ngerasakan horornya. Nah, walaupun di Indonesia konsep film Kodrat ini terbilang baru, horror action, yang bener-bener horor ya, bukan horror action yang ala-ala. Tapi kalau misalnya kalian nonton film ini, kalian bakal menemukan seenggaknya 2 konsep film luar negeri. Khususnya di adegan kerasukan, itu pernah aku lihat sebelumnya di film Munafik asal Malaysia. Dan juga konsep iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mirip dengan film The Possession Amerika Serikat. Kalau kalian udah nonton 2 film itu, kalian mungkin paham dan ngeh nih dengan film Kodrat ini. Adegan penutup dengan tulisan Kodrat will return, Kodrat akan kembali, itu udah tanda paling jelas kalau bakal ada sequel kedua dari film Kodrat ini. Bakal ada kelanjutan cerita dari si Kodrat. Entah kapan film selanjutnya akan keluar, tapi next filmnya kita mungkin akan diperlihatkan kisah selanjutnya dari Kodrat. Mungkin dia bakal melawan iblis yang jauh lebih kuat dan hebat daripada Aswala. Mungkin kita akan melihat perjalanan Kodrat membantu banyak orang mengatasi para iblis yang mengganggu ini. Jadi Kodrat ini bisa dibilang Demon Slayer-nya Indonesia ya. Mantap sih. Nah, satu hal yang belum dijelaskan di film ini adalah apa hubungannya Kodrat dengan iblis Aswala. Kenapa Aswala ngincar si Kodrat? Karena di film ini jelas banget kalau Aswala ini kayak punya dendam tersendiri dengan si Kodrat. Terbukti dengan pertama kali dia ini merasuki anak Kodrat. Jadi secara mental dia udah menghancurkan si Kodrat nih. Kemudian dia juga nyaris membunuh Kodrat di penjara. Setelah Kodrat bebas dari penjara, Aswala ini mengincar Alif, anak si Yasmin, yang kebetulan berada di tempat yang didatangi oleh Kodrat. Dari sekian banyak anak di desa itu, kenapa si iblis ini mengincar Alif? Yang istilahnya dari segi nama udah ada hubungan dengan Kodrat. Nah, menurut Zafar, salah satu rekan pesantrennya Kodrat yang juga villain dari film ini, dia mengatakan kalau teror di desa ini mulai terjadi sejak kematian Alif, anak si Kodrat. Dan Zafar juga nanya, apa yang terjadi Kodrat? Dosa apa yang dulu kamu lakukan? Dan seingatku, pertanyaan itu belum ada penjelasan di film ini. Nah, klimaks film ketika Kodrat berhadapan dengan iblis Aswala yang merasuki Yasmin, terlihat kalau memang Aswala mempunyai hubungan masa lalu dengan si Kodrat. Yang artinya, Kodrat bukan sembarang musuh bagi Aswala. Overall, film ini adalah film yang bagus untuk ditonton dan menjanjikan untuk diikuti. Kalau aku sih penasaran dengan kisah Kodrat selanjutnya, dan iblis menyeramkan apa lagi yang bakal dihadapi. So, dari aku untuk film Kodrat, ratingnya 8,2/10. Nah, untuk kalian yang udah nonton, coba share pendapat kalian di kolom komentar.